Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prima Apriliani Rambe SEMSC selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Sartika Tunas Mekar Selitonga dengan NIM 23040100091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap return saham dengan capital adequacy sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021 sampai dengan 2025. Dilatar belakangi dengan adanya pasca pandemi COVID-19 sehingga perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian akibat inflasi, gejolak geopolitik, dan perubahan kebijakan moneter di berbagai negara. Banyak bank sentral menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi sehingga pasar keuangan global menjadi lebih volatil dan investor cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasinya. Perubahan kondisi ekonomi global tersebutlah yang ikut mempengaruhi Indonesia, terutama melalui stabilitas nilai tukar rupiah, arus modal asing, dan pergerakan harga saham di pasar modal. Dalam situasi seperti ini, saham menjadi instrumen yang sangat peka terhadap perubahan indikator makroekonomi karena investor selalu menyesuaikan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depannya. Sektor perbankan dipilih karena memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi dan juga merupakan sektor dengan kapitalisasi pasar besar di Bursa Efek Indonesia. Karakter bisnis bank yang berbasis bunga membuat sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, sementara fluktuasi nilai tukar juga ikut mempengaruhi resiko dan kinerja saham perbankan. Return saham menjadi indikator utama bagi investor untuk menilai hasil investasi. Pada sektor perbankan, return saham tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja internal perusahaan, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti suku bunga dan nilai tukar yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi makro. Lalu, capital adequacy ratio atau CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap resiko dan menjaga stabilitas keuangan. Data OJK menunjukkan CAR perbankan Indonesia berada pada level tinggi yang menandakan ketahanan modal bank cukup kuat. Karena itu, capital adequacy ratio penting diuji apakah mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap return saham. Hasil penelitian terdahulu juga masih belum konsisten. Ada studi yang menemukan suku bunga dan nilai tukar berpengaruh terhadap return perbankan, tapi ada juga yang menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu, penelitian secara khusus yang menempatkan capital adequacy ratio sebagai variabel moderasi terhadap suku bunga dan nilai tukar masih sangat terbatas, sehingga topik ini masih relevan untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas. Yang pertama, apakah suku bunga berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025? Yang kedua, apakah nilai tukar berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025? Yang ketiga, apakah capital adequacy ratio atau CAR memoderasi pengaruh suku bunga terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga periode 2025. Yang terakhir, apakah capital adequacy ratio atau CAR memoderasi pengaruh nilai tukar terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Lalu, setelah rumusan masalah tadi, terdapat juga tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2001 hingga 2025. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan capital adequacy ratio dalam memoderasi pengaruh suku bunga terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan capital adequacy ratio dalam memoderasi pengaruh nilai tukar terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Lalu, dalam penelitian ini menggunakan 2 teori. Teori yang pertama ialah Arbitrage Pricing Theory atau APT.
EPT menjelaskan bahwa return saham tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor risiko seperti pada CAPM, tetapi oleh beberapa faktor makroekonomi secara bersamaan. Dalam penelitian ini, EPT menjadi dasar untuk menjelaskan pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap return saham. Teori ini relevan karena perubahan kondisi makro dapat mempengaruhi ekspektasi investor dan harga saham perbankan. Yang kedua, capital buffer theory. Capital buffer theory ini menyatakan bahwa bank harus memiliki modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian akibat guncangan eksternal. Dalam penelitian ini, CAR dipandang sebagai penyangga modal yang dapat memperkuat ketahanan bank terhadap perubahan suku bunga dan nilai tukar. Semakin tinggi CAR, semakin besar kemampuan bank menahan dampak negatif kondisi makroekonomi terhadap return saham. Selanjutnya ialah penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh David Denier pada tahun 2024 dengan judul pengaruh nilai tukar, tingkat suku bunga, inflasi, serta volume terhadap perdagangan return saham pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia memiliki hasil nilai tukar suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh signifikan, serta volume perdagangan berpengaruh signifikan pada return saham. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Wahyu Citra pada tahun 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2020 memiliki hasil bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap return saham, serta suku bunga berpengaruh signifikan terhadap return saham dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap return saham. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fahmi Susanti pada tahun 2020 yang berjudul pengaruh suku bunga, risiko pasar, dan risiko politik terhadap return saham memiliki hasil bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Risiko pasar memiliki nilai signifikan yang menunjukkan bahwa variabel risiko pasar berpengaruh positif. Selanjutnya adalah kerangka penelitian, di mana kerangka pemikiran ini menggambarkan bahwa suku bunga dan nilai tukar diduga mempengaruhi return saham. Selanjutnya, suku bunga dan nilai tukar juga diduga mempengaruhi tingkat capital adequacy ratio, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peran return saham sebagai variabel perantara. Hubungan ini kemudian diuji melalui hipotesis penelitian. Dalam kerangka pemikiran tadi, maka timbullah hipotesis, di mana H1, suku bunga berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. H2, nilai tukar berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2001 hingga 2025. H3, capital adequacy ratio memoderasi pengaruh suku bunga terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2001 hingga 2025. Dan yang terakhir, H4, capital adequacy ratio memoderasi nilai tukar terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan moderate regression analysis atau MRA dengan menggunakan metode pervasive sampling. Tujuannya adalah untuk menguji hubungan dan pengaruh antara suku bunga, nilai tukar, return saham, serta capital adequacy ratio sebagai variabel moderasi. Objek penelitiannya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah 2021 hingga 2025 agar mendapatkan dinamika pasca pandemi dan pengetatan moneter serta fluktuasi nilai tukar. Lalu data yang digunakan merupakan data harga saham penutupan tahunan dari perusahaan, data BI 7-day Reserve Depot Rate atau yang biasa disingkat menjadi BI 7DRR, dan data kurs tengah Bank Indonesia, di mana ketiga data ini dapat diperoleh dari Bursa Efek Indonesia ataupun Yahoo Finance. Kita masuk pada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan suku bunga dan nilai tukar merupakan faktor makroekonomi yang sangat penting dalam mempengaruhi return saham perbankan. Dalam sektor perbankan, sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi karena karakter bisnisnya berbasis bunga dan berhubungan langsung dengan stabilitas keuangan. Lalu, capital adequacy ratio memiliki peran sebagai indikator ketahanan modal bank sehingga dapat menjadi variabel yang memperkuat atau memperlemah faktor makro
terhadap return saham tadi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kinerja saham bank tidak hanya ditentukan oleh kondisi internal perusahaan, tetapi juga oleh dinamika ekonomi makro dan kekuatan modal bank. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor, manajemen bank, dan regulator dalam mengambil keputusan yang tepat. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.